Halo, halo everyone. Welcome lagi di Bigs AI Podcast. Biasanya saya sama partner saya Adit, tapi karena hari ini topiknya spesifik, jadi saya cuman sendirian aja. Oke, jadi hari ini saya mau share ya, beberapa hari lalu, 2 hari lalu kalau nggak salah, masih baru banget ini, ada AI conference yang lumayan besar, di Singapura, nama AI Engineer, dan ada yang menarik banget, yang saya pikir, oke, kayaknya harus bikin video untuk share ini ke teman-teman semua di Indonesia khususnya. Dan nggak cuman sharing video, saya akan langsung juga liatin gimana caranya implement cara bikin AI assistant. Oke, tentang apa sih ini? Jadi saya kasih intro sedikit ya. Di conference ini ada satu menteri, atau menteri luar negeri, foreign minister, namanya Vivian Balakrishnan. Dia orangnya lumayan aktif lah, canggih, dan emang suka pakai AI ya. Jadi di sini, dia nge-share gimana caranya dia bikin AI assistant sendiri yang bisa bantu di kerjaannya. Jadi ini saya sangat excited banget ya, karena di sini ngeliatin bahwa AI assistant itu nggak cuman untuk orang yang lagi main-main aja atau iseng-iseng, tapi bisa dipakai langsung untuk kerja, apalagi selevel menteri luar negeri kayak si Dokter Vivian ini. Oke, jadi di video ini saya akan show, sambil nanti juga kita akan go through gimana sih caranya bikin sendiri AI assistant seperti ini. Karena saya pun baru bikin nih kemarin dan udah mulai dipakai dari hari ini. And by the way, videonya banyak ya di luar sana di YouTube, itu semuanya bahasa Inggris, jadi saya coba di sini dub juga dipakai bahasa Indonesia, supaya lebih gampang dimengerti lah buat semua teman-teman. Alright. Hai, selamat pagi semuanya. Di Singapura, kita bisa sedikit lebih santai. Jadi, selamat pagi. Saya tahu sedang hujan, padahal Singapura biasanya cerah. Saya merasa seperti orang yang salah masuk di sini. Bagi yang belum mengenal saya, sebenarnya saya seorang dokter bedah mata yang sudah pensiun. Saya sempat mampir ke dunia politik, mungkin terlalu lama. Tapi saya selalu suka menyelesaikan sesuatu, membangun, dan memperbaiki. Karena saya sudah tidak lagi mengoperasi mata. Saya merakit jam tangan, saya memprogram ulang alat-alat rumah tangga. Dan sekarang ada hal lain yang akan saya bahas hari ini. Sebenarnya, saya ingin menjelaskan kenapa saya melakukannya dan apa implikasinya. Dengan audiens seperti kalian, saya yakin kalian akan langsung paham. Tapi izinkan saya loncat ke akhir dan sampaikan 3 pesan utama. Kalian boleh lupakan semua yang saya katakan, tapi tolong ingat 3 hal ini. Pertama, kita sekarang berada di era di mana banyak hal bisa di-outsource. Perhitungan, komputasi, memori, replikasi, penyebaran pengetahuan. Tapi satu hal yang tidak bisa di-outsource adalah pemahaman pribadi Anda. Dan jika Anda berada di posisi otoritas, Anda bisa mendelegasikan pekerjaan, tapi Anda tidak bisa mendelegasikan akuntabilitas. Jadi, ingat elemen pribadi itu, pemahaman dan akuntabilitas. Poin kedua, saya rekomendasikan kalian membaca surat pendek yang sangat bagus di Financial Times oleh Profesor Neil Lawrence dari Universitas Cambridge. Beliau Profesor Machine Learning. Kalian tahu, ada banyak hype tentang AI, model, data center, sistem top-down, aturan, pemerintah, itu semua makro. Tapi hipotesis beliau adalah nilai sesungguhnya untuk ekonomi dan masyarakat itu diciptakan di level akar rumput, workflow demi workflow, sektor demi sektor, departemen demi departemen, dan sebenarnya di level individu. Maksudnya begini, saya tahu kalian semua hebat, dan saya tahu
orang-orang yang mengerjakan frontier model itu luar biasa. Tapi imbal hasil sesungguhnya datang ketika orang biasa, guru, pengacara, teknisi, manajer, dokter, atau bahkan menteri benar-benar menggunakan tools yang sudah tersedia, yang sudah ditemukan, orang-orang yang paham pekerjaan mereka, dan diberdayakan oleh tools ini. Itulah cara Anda menciptakan nilai nyata untuk masyarakat dan ekonomi. Jadi saya melihat ke arah desentralisasi, individualisasi, bespoke model. Saya bicara tentang membuat diri Anda lebih baik di pekerjaan sehari-hari. Oke, jadi yang dia bahas itu sebenarnya yang paling penting sih. Kita banyak banget dengerin AI di berita, di luar sana, apalagi di Amerika banyak engineer lah, pinter, dan lain-lain. Cuman yang dia bilang itu penting adalah, ya sebenarnya itu AI itu bukannya top down ya, dari policy atau dari peraturan, tapi ya bottom up. AI itu akan berhasil kalau bisa dipakai oleh orang-orang seperti yang dia bilang itu, guru, pengacara, even menteri selevel dia pun bisa memakainya untuk bekerja lebih baik. Itu yang kenapa saya pengen banget memperlihatkan cara-caranya Dokter Vivian ini. Dan lebih jauh lagi, merekayasa ulang workflow hidup Anda. Disitulah nilai sesungguhnya berada. Poin ketiga, dan inilah alasan saya membuat presentasi ini. Saya betul-betul yakin bahwa hambatan untuk mencapai semua ini sudah runtuh. Toolsnya sudah ditemukan. Ini hanya soal membuat orang paham tools apa saja yang tersedia, merakit tools mereka sendiri, dan menempatkan diri kita di trajektori yang sama sekali berbeda. Oke, sekarang mari kita masuk ke bagian seru. Soal bagaimana petualangan saya dimulai. Personal agent saya pertama kali hidup hampir tepat 3 bulan lalu. Ya, saya terbawa hype Cloud Code. Tapi mengingat pekerjaan saya langsung sadar itu tidak praktis karena keamanan jadi masalah. Lalu ada orang yang menunjukkan saya nanoclaw. Dan saya rasa nanti kita akan mendengar dari Gabriel setelah ini. Sebagai geek dan tukang oprek, saya suka hal-hal yang bisa saya pahami. Fakta bahwa nanoclaw punya code base yang sangat pendek, yang bahkan orang seperti saya bisa baca dan kira-kira mengerti, ditambah fakta bahwa dia containerized. Sebagai dokter bedah, saya tahu tidak ada yang namanya operasi rutin. Pasti akan ada yang salah, akan ada yang rusak. Dan saat rusak, kita ingin kerusakannya tetap di dalam batas. Jadi, bagian containerization dan bagian bisa dipahami itu krusial bagi saya. Caranya sederhana. Masuk ke GitHub, download, daya tarik lainnya. Tidak ada konflik sama sekali, karena Anda mengandalkan LLM untuk melakukan semua kustomisasi yang bespoke. Anda sadar bahwa setiap orang yang menjalankan nanoclaw sebenarnya menjalankan sistem yang sangat individual. Ini ada baiknya, tapi juga punya komplikasi tersendiri. Tapi, izinkan saya cerita apa yang saya lakukan dengannya. nanoclaw menyediakan platformnya. Ia memungkinkan saya berkomunikasi dengan agen saya lewat WhatsApp. Bagian itu bukan rocket science. Hal yang sebenarnya saya kejar adalah bagaimana saya bisa menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari saya. Biar saya gambarkan kehidupan sehari-hari saya. Bulan ini, saya mengunjungi 12 negara. Saya harus bertemu ratusan orang. Saya harus memahami ekonomi, geografi, budaya, sejarah, perang, dan perdamaian setiap negara. Saya perlu mengenal orang sebagai individu, bukan sekadar dari briefing. Dan ada cognitive overload yang luar biasa besar di setiap diplomat.
Pertanyaannya, bagaimana saya bisa menturbocharge proses ini? Sehingga kalau saya butuh fakta atau informasi kecil, saya bisa langsung dapat. Saya bisa dapat di mana saja dan bisa masuk ke rabbit hole kalau perlu. LLM bermanfaat untuk analisis, abstraksi, ekspresi, dan tentu untuk membuat draft briefing, draft pidato, merumuskan jawaban untuk pertanyaan. Termasuk, harus saya tambahkan, pertanyaan parlemen. 3 bulan lalu, ini termasuk seluruh debat di parlemen. Sangat mengesankan melihat baik pertanyaan maupun jawaban yang dihasilkannya. Dengan segala hormat kepada rekan-rekan saya di parlemen, beberapa debat yang di-generate AI justru jauh lebih tajam. Bolehlah saya bilang begitu. Tapi intinya, ia berkomunikasi dengan saya lewat WhatsApp. Ada software bernama Baileys. Oke, mungkin sebelum lebih jauh, habis ini nanti saya langsung bisa liatin aja ya, seperti apa sih sebenarnya. Ini saya langsung share screen saya, tadi mulai satu-satu yang dibilang oleh si Minister Vivian ini. Oke, pertama tadi yang dia bahas itu adalah NanoClaw. Mungkin banyak dari sini semua, apalagi yang nonton Big AI ya, pasti pernah dengar OpenClaw. Apalagi sih nih NanoClaw? Jadi NanoClaw itu bisa dibilang kalau bahasa engineering itu fork ya, atau anak lah, apa sih namanya, sekte yang lanjutan dari OpenClaw. Ada salah satu open source project juga ini, jadi sebenarnya free ya. Sebenarnya memang free. Itu NanoClaw, dia sama seperti OpenClaw, yaitu AI agent yang bisa diinstal di mana aja, bisa memakai berbagai macam model. Tapi bedanya NanoClaw itu lightweight. Jadi kalau nggak salah, OpenClaw itu bisa makan storage sampai 4 giga, NanoClaw itu bisa bahkan serendah 500 megabyte. Artinya di storage kita yang kecil, mau laptop atau pakai di virtual cloud, kita jadi nggak perlu banyak ngabisin storage dengan NanoClaw. Itu satu. Tapi yang kedua yang paling penting tadi, kenapa orang selevel apa namanya, menteri luar negeri ya, apalagi banyak banget pasti ngurusin pemerintahan, berani pakai NanoClaw karena dia itu secure. Dia itu secure intinya nih, kalau saya nggak usah detail-detail, dia itu bikin yang namanya kontainer ya. Kontainer itu bisa dibayangin kalau gambarannya OpenClaw itu nge-touch atau dia menyentuh semuanya seperti kalau kita ngasih akses lah. Jadi dia bisa masuk ke folder, ke komputer, ke drive, makanya banyak orang yang takut kan. Takut, "Wih gila nih kalau, pakai OpenClaw, entar dia bisa baca semua data lagi, bisa dianeh-anehin lagi kan." Nah, kalau kalau NanoClaw itu beda. Dia pakai kontainer, jadi misalnya kita ngasih akses cuman ke email, ya dia akan cuman di email itu. Nanti kita bikin lagi otomatis sih ini kontainernya, misalnya untuk di drive, kontainer ke drive itu. Jadi kalau salah satunya itu ada yang dihack atau password-nya nyebar atau hilang, itu ya cuman di kontainer itu aja. Itu salah satunya sih, cuman di sini dibilang banyak juga kelebihan-kelebihannya lah. Kita nggak perlu terlalu technical di Bix, yang penting itu action, gimana cara bikinnya. Nah, emang keren banget sih ini si Menteri Vivian ini, dia itu punya GitHub-nya sendiri ya, di sini bisa dilihat, dan dia tuh nge-publish apa aja yang dikerjain, salah satunya, arsitekturnya gimana, layer-nya gimana, dia pakai apa aja, nanti dia juga akan bahas ya, cuman yang pertama itu NanoClaw. Mungkin pada nanya, "Oh, gimana sih caranya pakai NanoClaw?" Ya langsung aja nih ke sini ya, NanoClaw. Terus kalau mau get started itu langsung ke GitHub-nya. Kalian bisa langsung tinggal install aja ini. Mau lewat Cloud Code kah bisa, atau yang suka pakai GPT, pakai Codex, langsung aja dan gratis semuanya langsung ke install. So that's NanoClaw. Sekarang kita dengerin lagi nih, dia akan ngomongin tentang connection ke WhatsApp. Oke. Saya curiga, mungkin ini tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan Meta atau WhatsApp, karena dia mensimulasikan cara WhatsApp berjalan di browser atau di laptop kita. Jadi, semacam pseudo terminal.
Lalu, bagian yang menurut saya adalah frontier nyata bagi orang seperti saya adalah memori. Untungnya, saya menemukan software yang agak obskur bernama Nieman. Saya belum pernah ketemu developernya, jadi saya tidak begitu kenal. Tapi sistem memori dengan graph, ada entitas. Edge-nya entitas, kausalitas, relasi temporal, dan semantik. Karena saya tidak mau dibatasi hanya pada keyword search, dengan menjalankan olama secara lokal, dengan embedding model, saya juga punya semantic search built-in. Whisper itu bagian yang mudah, karena dengan WhatsApp, Oke, mungkin saya stop lagi di sini karena lumayan lumayan teknikal nih. Jadi di sini tadi yang pertama yang dia bilang ya, gimana sih cara connect si NanoClaw itu? Kalau yang udah pernah coba OpenClaw biasanya kan bisa ke Telegram ya. Tapi kita bisa juga connect ke WhatsApp supaya lebih mudah. Nanti saya langsung liatin contohnya juga. Caranya adalah pakai yang namanya Baileys. Baileys, Baileys. Jadi intinya Baileys ini itu dia bisa mengconnect tadi tool seperti si NanoClaw, connect ke WhatsApp tanpa menggunakan Business API. Intinya garis besarnya WhatsApp-nya masih bisa dipakai seperti biasa, kayak yang kalau udah pernah bikin WhatsApp di browser gitu, seperti itu, tapi bisa connect juga langsung ke NanoClaw-nya. Saya langsung liatin aja nih. Contohnya ini nomor saya ya, jadi dia itu langsung hidup di nomor kita kalau udah connect. Nama nama NanoClaw saya itu Mas Nano. Jadi tinggal bilang, "Halo Mas Nano." Nah, ini kerjaan-kerjaan saya ya, nanti saya akan bilang juga bisa ngapain aja. Intinya adalah kayak, "Mas, halo, ready for your journal?" Karena biasanya malam saya minta bikin jurnal, eee, bisa macem-macem lah. Nggak cuman itu ya, ini juga bisa misalnya di, apa namanya, untuk di grup. Misalnya ada yang punya grup, kita bisa ngobrol langsung ke dia, atau misalnya ke temen, eee, minta tolong si NanoClaw ini. Jadi langsung connect. Terus tadi si Pak Menteri Vivian juga bilang itu tentang memory ya. Itu saya lihat sedikit. Jangan takut kelihatannya ribet. Again, ini semua di GitHub, jadi tinggal di-install aja. Memory ini namanya Menon ya, atau Memon. Sorry agak susah. Intinya Memon itu untuk membantu si agentnya tadi ingat tentang apa aja. Contohnya kalau saya tanya, eee, ingat nggak semua yang kita udah omongin? Kalau tidak ada si memori seperti Memon itu, dia kurang bagus. Mungkin yang udah pernah pakai Claude, GPT itu kan memang ada memori ya, tapi kadang-kadang tidak akurat karena dia tidak meng-save hal-hal yang penting-penting. Kalau dengan Memon ini, dia jadi lebih pintar. Nih contohnya, dia tahu saya ngapain aja, eee, dan lain-lain. Dan intinya kalau kita install ini, kita lebih bisa bikin agent yang lebih kuat memorinya. Itu. Terakhir dia ngomongin oke abis ini sebelum kita mulai lagi, nanti kita liatin arsitekturnya. Dia ngomongin Whisper. Apa sih Whisper itu? Whisper itu dibuat oleh OpenAI atau pembuat GPT untuk bisa bicara langsung dengan modelnya. Bicara tuh dengan sound ya. Kita tidak perlu ngetik lah kalau capek. Ini kayak saya juga bisa tinggal ngomong aja. Halo, Mas Bot. Halo, halo Mas Bot. Ini Whisper udah ke install kan ya? Bener kan? Oke, nah, ini bisa dilihat ya. Jadi ini message saya kan. Dari message ini pakai Whisper tadi, dia akan langsung ngobrol sama si modelnya itu. Jadi kita nggak perlu ngetik-ngetik, capek lagi lah. Memang butuh waktu sedikit. Tuh. Oke Mas, kedengeran. Tadi bilang, halo Mas, ini Whisper udah keinstall kan? Yap, Whisper jalan. Ini juga gratis guys, jadi tinggal di install dan di connect. Alright, sekarang saatnya untuk kembali lagi. saya tidak ingin hanya mengetik. Saya ingin bisa berbicara, dan agen bisa menjawab kembali ke saya. Tentu saja mimpi saya suatu hari nanti adalah agen saya bisa menjawab pertanyaan tambahan di parlemen. Saya tidak yakin soal legalitasnya. Tapi kalau itu terjadi, ingatlah bahwa saya yang pertama bagikan ide ini ke kalian. Intinya, sekarang saya bisa mengkurasi material, pidato, dan terutama transkrip dari kontribusi saya sendiri.
memasukkannya ke sistem, mencerna, mengekstrak, lalu menaruhnya ke memori database. Sekitar waktu yang sama, Andrej Karpathy mengeluarkan LLM, Supervised Wiki Generation. Jadi saya tambahkan itu juga. Lalu untuk WEKS, antarmuka pengguna, saya pakai Obsidian. Sebagian karena Obsidian memungkinkan saya pakai Apple iCloud. Artinya, saya langsung punya personal cloud. Dan semua wiki yang diekstrak dari database yang saya kurasi secara pribadi, jadi tersedia untuk saya. Ingat, saya tadi mulai dengan bilang, kuncinya adalah pemahaman pribadi. Jadi saya punya memory system, communication system, analisis system. Tapi semua itu bagus di teori. Yang ingin saya bagi adalah, selama 3 bulan terakhir, saya merasa ini sangat berguna. Untuk bertemu orang, bepergian, draft pertama, cut pertama dari sebuah pidato, bahkan presentasi hari ini, bahkan slide-nya pun di-generate oleh Claude. Ini menturbocharge kecepatan kerja. Sebagai praktisi, bukan sebagai engineer, tapi sebagai praktisi yang punya pekerjaan utama. Ini berguna. Saya bisa buktikan kegunaannya, karena saya jujur belum berani mematikannya. Sayangnya NanoClaw sudah pindah dari versi 1 ke versi 2. Saat versi 2 keluar, karena transisinya sama sekali tidak mulus, saya biarkan versi 1 tetap jalan, dan saya pasang versi 2 di komputer lain. Yang perlu saya tambahkan, agent yang saya pakai paling rutin, berjalan di Raspberry Pi, yang setidaknya sudah 2 atau 3 tahun. RAM-nya Oke, maksudnya dia itu sebentar di sini juga Raspberry Pi, artinya dia itu nge-run locally ya. Raspberry Pi itu kayak alat kecil gitu, bisa dibilang komputer kecil. Kalau dulu banyak dipakai untuk mainan atau kadang dipakai untuk drone juga. Kenapa dia pakai di Raspberry Pi itu locally? Karena pasti data-data dia itu sensitif kan, karena orang pemerintahan. Jadi apapun yang dia kerjakan lewat si AI agent itu akan kembali lagi ke Raspberry Pi. Tapi untuk kebanyakan orang ya seperti saya juga itu kita bisa pakai cloud atau kalau tahu namanya VPS ya. Karena di situ kita tinggal beli dan anggapannya kita beli storage di cloud, kita tinggal bayar dan langsung agent-nya hidup di sana, nggak perlu lagi hidup di komputer manual atau komputer lokal seperti yang dia kerjakan. RAM-nya cuma 8 GB. Kalian lihat maksud saya tentang aksesibilitas, personalisasi, relevansi, penggunaan. Mari lanjut ke slide berikutnya. Inilah poin saya. Hambatannya sudah runtuh. Karena saya melakukan ini tanpa menulis Claude, Baileys, Niemann, Whisper, atau sistem credentialing. Kalian tahu, ada istilah vibe coding. Saya bahkan tidak berani mengklaim saya melakukan vibe coding. Saya cuma merakit tools. Ini cuma tool assembly. Saya tidak menulis glue code apapun. Tapi saya bisa bilang, dengan jujur, ya, saya sudah baca code-nya. NanoClaw mengharuskan Anda menyetujui setiap kali memberi bash access ke agent. Jadi saya scan code-nya. Itu membantu, terutama kalau Anda tidak paham coding. Anda jadi paham apa yang sedang terjadi, walaupun Anda tidak benar-benar mengetik dan mengedit code secara langsung. Dalam arti tertentu, pendekatan saya untuk semua ini adalah learn by doing. Tidak cukup hanya duduk dan membaca, baca headline, baca ringkasan. Kalau Anda tertarik pada sesuatu, basahi tangan Anda. Anda belajar paling baik dengan melakukan. Karena hambatan masuknya sudah turun begitu drastis, setiap orang harus memulai eksperimen pribadi mereka masing-masing. Claude mengeluarkan baris ini, yang membuat saya sedikit curiga. Siapa yang sudah mengatakannya sebelum ini? Padahal dia mengklaim belum ada yang lain yang mengatakannya. Tapi sebenarnya saya setuju. Dan ini juga seruan untuk rekan-rekan saya di pemerintahan. Anda tidak bisa mengatur sebuah teknologi yang hanya Anda dengar dari briefing. Anda harus mengotori tangan Anda.
baru Anda paham baik potensi maupun batasan dan masalahnya. Beberapa hal lain, ada batasan. Misalnya, ketergantungan pada LLM. Terus terang, harga yang ditetapkan oleh para AI major saat ini, kita semua tahu, kita sedang menikmati subsidi. Token itu tidak murah. Daya komputasi terbatas. Harga listrik naik. Dan perang tidak membantu. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai melempar setiap masalah dan setiap langkah dari sebuah solusi ke LLM. Ini mengingatkan saya pada pepatah lama. Bagi orang yang memegang palu, segala sesuatu kelihatan seperti paku. Sebenarnya, ada keuntungan ekonomi dan desain ketika Anda pakai LLM. Tapi jangan lupa, masih ada peran untuk sistem deterministik. Masih ada peran untuk sistem berbasis aturan dari pakar. Keyakinan pribadi saya, sebagai biolog, pada akhirnya akan ada semacam sistem neurosimbolik, bukan sekadar model LLM. Saya punya simpati pada Yan LeCun, yang bilang LLM itu hebat, tapi sebenarnya bukan begitu cara alam menyelesaikannya. Kalau Anda lihat otak manusia, saya curiga. Kita sebenarnya punya lapisan komputasi yang lebih sedikit di otak manusia, dibandingkan banyak large language model yang kita miliki hari ini. Sebagai dokter bedah mata, saya bisa cerita. Komputasi kortikal untuk penglihatan, untuk bahasa, untuk kognisi, seringkali didasarkan pada struktur yang jauh lebih efisien daripada sistem rakus energi yang kita pakai hari ini. Maksud saya, dan ini yang saya sepakati dengan Yan LeCun, pada akhirnya ini adalah sistem pengenalan pola dengan attention, dengan memori. Dari yang kelihatannya kemampuan fundamental sederhana, muncul perilaku emergen, yang memberi Anda pemahaman konseptual, yang memberi Anda bahasa, yang memberi Anda kemampuan untuk melakukan sesuatu. Jadi poin saya, ini adalah bidang yang masih meledak. Karena itu, dekatilah ini dengan rendah hati. Dekati dengan melakukan yang terbaik, meningkatkan produktivitas pekerjaan harian Anda. Tapi pahamilah, bahwa sebenarnya kita mungkin salah satu generasi paling beruntung yang hidup melalui sebuah revolusi. Tools lebih penting daripada model. Saya sudah bilang ke Gabriel, paling lambat 15 Juni, saya butuh NanoClaw untuk menjadikan semua model sebagai first class citizens. Alasannya bisa kita diskusikan nanti. Dan akhirnya, memori. Itu sangat Oh, oke. Tadi sebenarnya daging semua tuh isinya. Mungkin coba saya bedah sedikit ya. Satu tadi dia ngomongin Yan LeCun beberapa kali. Yan LeCun itu salah satu AI engineer yang paling terkenal lah. Kenapa dia bahas itu. Tapi yang paling penting menurut saya ini adalah modelnya ya. Jadi mungkin banyak yang nanya kalau pakai OpenClaw ya agent lainnya itu pakai model apa sih? Kalau NanoClaw ini dia standarnya pakai Claude. Memang udah dibikinnya emang lebih gampang pakai Claude, apalagi nanti langsung bisa connect ke Cloud Code, tapi tidak memungkiri juga atau masih bisa bisa juga memakai model lain. Contohnya kalau mau yang lebih hemat pakai model dari OpenAI, ataupun kalau mau gratis misalnya pakai model dari Gemini, DeepSeek itu kan model-model gratis ya. Itu bisa disambungkan aja dengan API-nya. Tapi yang menarik lagi yang dia bilang itu di deterministik. Saya pun bukan engineer, tapi saya udah lumayan lama berkecimpung di sini. Di deterministik itu berarti untuk beberapa kerjaan, contohnya misalnya kerjaan yang, apa namanya, lumayan sensitif gitu, kayak ngirim transfer duit, atau apalah yang lumayan penting, itu harus dibikin sistem deterministik. Jadi udah ada peraturannya kalau yang pakai Excel, ya dulu saya belajar coding itu dari Excel, jadi kayak if apa-apa-apa sama dengan apa, ya itulah tadi deterministik. Karena LLM tidak seperti itu ya. LLM tetap bisa ada halusinasi. Walaupun model lebih baik, tetap ada resiko untuk dia halusinate atau tidak menjalankan apa yang diarahkan atau apa yang di-prompt. Nah, setelah ini dia akan ngomongin tentang security sebelum terakhir saya perlihatkan lagi NanoClaw-nya gimana sih cara setup yang baik. Itu sangat manusiawi, dan menurut saya, itu adalah bagian besar yang belum terpecahkan di frontier ini. Soal keamanan, saya tidak akan berlama-lama. Sekadar catatan,
Kalaupun Anda meretas sistem saya, paling banter Anda dapat nomor telepon saya. Anda akan dapat ringkasan kebijakan luar negeri, tapi karena itu kebijakan luar negeri yang sudah saya sampaikan ke publik, dan saya juga sudah mengkurasi apa yang saya masukkan. Walaupun Anda ambil sistem saya rasa sistemnya tetap akan mengenerate kebijakan luar negeri Singapura. Itu salah satu cara mengatasi keamanan. Pastikan Anda hanya memasukkan apa yang sudah open source, apa yang sudah dipublikasikan, dan Anda menempatkan sistem Anda pada level transparansi dan pengawasan yang bisa bertahan. Tapi jangan lupa, keamanan tetap nomor satu. Sebenarnya, komplikasi penyebaran AI ke depan akan datang dari kompetisi komersial, keamanan nasional, cybersecurity, dan kontestasi negara superpower. Inilah faktor-faktor politik yang akan memengaruhi ketersediaan, kecepatan, dan penyebaran AI di masa depan. Ini topik politik tersendiri, layak dibahas lebih dalam. Slide berikutnya, dan semoga ini slide terakhir saya. Tujuannya, saya percaya pada deployment di edge. Saya dokter bedah. Saya percaya pada doing. Saya percaya pada fixing. Saya percaya disitulah nyawa diselamatkan, nilai diciptakan. Kedua, tujuan kebijakan publik adalah demokratisasi tools ini. Itulah kenapa Anda akan lihat di Economic Strategy Review Committee, DPM GAN bilang, Singapura mungkin bukan yang terdepan dalam pengembangan model, tapi kita bisa berada di depan dalam deployment skala besar. Jadi, demokratisasi. Karena itu, kalau itu yang kita yakini, maka pendekatannya harus desentralisasi dari bawah ke atas. Itu sebabnya saya hadir di sini hari ini. Karena saya baru tahu konferensi ini diorganisir kurang dari 3 bulan lalu. 65 lab. Semua orang yang Anda temui di sini, ini bahkan bukan pekerjaan utama mereka. Ini hack. Tapi inilah cara saya yakin masa depan akan diciptakan. Jadi, terima kasih kalian semua. Oke, eee, udah habis di situ, tapi intinya banyak banget yang bisa kita pelajarin dari situ kan. Cuma ada yang penting-penting saya mau share lagi ya, karena lebih baik kita langsung praktikal lah daripada cuman teori doang kan. Ini saya share lagi, tadi kita udah ngomongin, atau lihat juga ya dari Pak Vivian, entar saya share screen saya lagi. Itu sekarang saya mau ngomongin gimana sih, koneksi tadi, puzzle-nya satu-satu yang tadi sudah dibahas itu seperti apa. Oke, jadi saya langsung lanjut tadi itu di, memori ya. Setelah memori ada yang namanya itu Obsidian. Kan memori itu database, tapi habis database itu harus distruktur dan juga bisa divisualisasikan. Itu namanya Obsidian, saya langsung aja obsidian.md. Again, ini kalau yang basic masih free, jadi jangan takut, bisa dipakai langsung. Itu apa sih Obsidian ini? Obsidian itu seperti alat taking notes ya. Di episode-episode big sebelumnya, saya pernah ngeliatin Notion. Ini mirip seperti Notion, cuman bedanya bagusnya itu dia terintegrasi, tapi dia juga bisa bikin seperti ini. Jadi kayak bikin mind map lah atau peta notes-notes kita atau data-data kita di mana aja. Ya kan namanya Obsidian bisa langsung diinstal, connect tadi ke database di NanoClaw, connect ke modelnya dan connect ke memori di sini. Jadi saya bilang si Masnya tadi, Mas, masukin data tentang apa tadi? Vivian presentasinya di catatan. Oke. Jadi nanti apa yang saya bilang di sini atau kalau saya bilang oke save ini atau misalnya kontak dan lain-lain itu dia langsung masuk ke yang namanya Obsidian. Obsidian seperti ini saya langsung liatin aja. Jadi tadi saya bilang kan ada mind map-nya. Jadi di sini itu semua notes-notes saya yang udah pernah. Ini kan baru ya. Saya sebenarnya baru install juga sih NanoClaw ini kemarin jadi masih fresh banget. Saya dilihat lah di Zoom ada README, ada apa-apa aja yang saya udah omongin, BixAI, Anthropic, email, semuanya udah ada. Contoh tadi saya bilang, nih,
masukin data, oke lagi nyari presentasi Vivian sebentar ya, oke berarti dia lagi, search dulu. Jadi gitu sih bagusnya ya, si Dokter Vivian juga bilang tadi kan, langsung tadi apa yang dibilang kita ke agent-nya, dia langsung nyatat di sini nih kerjaan saya tadi misalnya wiki, setup, jadi gampang lah nyarinya. Itu satu, Obsidian. Terus kedua masalah pertanyaan biasanya selalu nih ada pertanyaannya, "Oke ya agent emang buat apa sih gunanya?" Eee, Kelihatannya cuma keren-kerenan doang kan. Padahal kerjanya ya kayak tadi, menteri aja tuh pakai untuk memudahkan, dia bilang tadi pentingnya adalah workflow kan, kehidupan sehari-hari dia. Nanti dari si NanoClaw itu kita bisa connect lagi nih untuk integrasi. Kalau yang udah pernah pakai Claude atau yang ngikutin cara-cara Big CI pakai Claude, itu bisa ada connection nih. Kalau saya aja baru misalnya saya pakai, basic-nya adalah connection ke Gmail, kalender, Drive, dan lain-lain. Buat apa? Di sini saya tadi aja misalnya udah pakai, mana nih? Oke, nih saya udah review minggu ini kalender saya seperti apa sih, ada apa-apa aja. Terus sudah saya bilang nih, "Oke, ini enggak, saya mau bikin meeting besok sama salah satu engineer dari tim kami, Bolu, bikin ya, besok." Send invite, sini udah ada, langsung ada Google Meet-nya. Jadi ya cepet banget, bisa ngetik, bisa ngomong, itu langsung. Mau bikin artikel tadi, mau ngirim email, semuanya bisa langsung. Itu bisa lihat di sini nih. Lumayan banyak yang bisa dikerjakan, sampai LinkedIn pun ada juga. Kalau nggak ada pun kita bisa bikin sendiri nih di sini, custom. Connect-nya entar mau seperti apa, gitu. Kita udah bahas semua tadi ya tentang di sini. Jadi mungkin saya recap lagi ya. By the way, karena saya bener-bener senang banget nih ada selevel menteri yang ngomongin seperti itu, jadi bisa langsung juga kalau mau tahu lebih dalam ke websitenya Big CI, itu pilih di resources ya. Ini saya bikin summary-nya, menteri yang ngoding sendiri lah judulnya. Tadi dia bilang kan ini ringkasan presentasinya dia, tapi yang lebih penting itu karena saya juga orangnya visual ya, jadi lebih enak tuh ngeliatnya seperti graf kayak masalahnya tentang AI tadi, gimana caranya dan lain-lain, tapi paling penting itu kalau menurut saya nih, teman-teman yang mau nyoba langsung, yang mau praktek lah kayak dibilang, you can only learn by doing kan, nggak cuman baca headline atau teori doang, itu bisa langsung ngikutin nih, ada cara-caranya di sini, itu nanti saya bisa perjelaskan lagi intinya, itu saya udah isi semua framework-nya apa, pakai Claude, langsung ke GitHub-nya, NanoClaw, cara nginstalnya gimana, itu semua ada di sini ya. Jadi jangan takut, orang yang nggak technical pun atau yang selevel dia tapi umurnya udah lumayan tua aja bisa, tinggal ikutin pelan-pelan saya yakin. Apalagi kalau dibantu dengan Cloud Code ya, pasti bisa untuk install dan mudah-mudahan pakai ini untuk membantu kerjaannya, step by step lah dia bilang. AI itu kan lebih untuk membantu workflow. Sebenarnya sekian sih yang saya mau bahas, ya dan terakhirnya mungkin ini bisa jadi inspirasi lah, apalagi seorang menteri ya di negara yang nggak jauh dari kita, eee, mulai dari kita sendiri dan teman-teman, tapi ya siapa tahu nanti ada level menteri yang di Indonesia aja mudah-mudahan bisa pakai seperti ini dan kita bisa maju lah, nggak cuma ngomongin problem ya tapi nyari solusi seperti ini, yaitu dengan menggunakan teknologi, learning by doing, gitu. Itu sih, sampai sini aja kalau gitu ya dan thank you semua buat yang udah nonton. By the way kita ada juga, WhatsApp community yang belum join bisa cek di caption di bawah, langsung register untuk join Bix AI WhatsApp community. Di situ kita sharing-sharing lagi nanti yang lebih banyak. Oke, thank you semuanya.